Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamira Najagani dari kelas C dengan nomor absen 36 dan nomor NIM 14 10 62 10 96. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mini proposal saya dengan judul efektivitas komunikasi intrapersonal sebagai media penyembuhan diri. Oke, yang pertama adalah latar belakang masalah. Komunikasi dan penyembuhan diri merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik komunikasi intrapersonal maupun komunikasi interpersonal. Komunikasi intrapribadi atau disebut juga intrapersonal adalah serangkaian bentuk komunikasi dengan diri sendiri, dan itu termasuk berbicara dengan diri sendiri, tindakan imajinasi dan visualisasi, dan bahkan ingatan. Artinya, jenis komunikasi ini memungkinkan seseorang berperan sebagai komunikator dan komunikan sekaligus, dan proses penyiraman dan penerimaan pesan dapat terjadi di saat yang bersamaan. Contohnya seperti berpikir, berdoa, introspeksi diri, dan berimajinasi. Lalu, komunikasi intrapersonal juga terjadi di dalam sendiri yang dapat menyembuhkan diri. Penyembuhan diri adalah penyembuhan luka batin yang mempengaruhi kondisi emosi atau kesehatan mental seseorang. Penyembuhan diri atau self-healing tidak hanya menyembuhkan luka batin, tetapi juga tubuh kita. Luka batin juga bisa terjadi karena berbagai alasan, misalnya kejadian traumatis di masa lampau, ataupun penyesalan atau kegagalan yang pernah terjadi pada diri sendiri. Definisi ini menekankan hubungan-hubungan intrapribadi atau intrapersonal yang saling terkait dengan proses penyembuhan diri atau self-healing. Pada penelitian terdahulu oleh Yogi Novia Rizky, ditemukan bahwa komunikasi intrapersonal sebagai self-healing dapat dilakukan dengan cara menanamkan pikiran positif kepada diri kita. Meskipun informasi yang kita dapat merupakan informasi negatif, tetapi kita harus tetap berpikir positif agar tubuh dapat merespon hal positif pula. Karena informasi negatif dapat berubah positif apabila kita menanamkan hal positif pada pikiran kita. Lalu ada rumusan masalah. Perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah dengan melakukan komunikasi intrapersonal dapat menyembuhkan diri atau self-healing. Tujuannya, lalu ada tujuan penelitian untuk menganalisis seberapa efektif komunikasi intrapersonal dalam proses penyembuhan diri. Lalu ada manfaat penelitian untuk meningkatkan pengetahuan penulis mengenai komunikasi intrapersonal dalam proses penyembuhan diri. Lalu yang kedua, dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian berikutnya yang serupa dengan penelitian ini. Lalu ada bab 2, landasan teori. Yang pertama adalah konsep. Lalu ada komunikasi intrapersonal. Konsep komunikasi intrapersonal adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan atau memvisualisasikan bagaimana cara kita berkomunikasi intrapersonal atau intrapribadi, khususnya dalam penyembuhan diri kita sendiri. Konsep utama dari komunikasi intrapersonal sendiri adalah komunikasi dengan diri sendiri, meliputi proses sensasi, asosiasi, persepsi, memori, dan berpikir dengan tujuan untuk berpikir, melakukan penalaran, menganalisis, dan merenung. Menurut Effendi 1993, komunikasi intrapersonal adalah proses di mana individu menciptakan pengertian, yakni komunikasi yang berlangsung dalam diri, meliputi kegiatan berbicara kepada diri sendiri dan kegiatan-kegiatan mengamati dan memberikan makna intelektual dan emosional kepada lingkungan. Menurut Blake dan Haroldson 2005, komunikasi intrapersonal adalah peristiwa komunikasi yang terjadi dalam diri pribadi seseorang. Semua komunikasi sampai pada batas tertentu merupakan komunikasi intrapersonal, yaitu arti yang terdapat dalam setiap komunikasi selalu menjadi objek bagi penafsiran kita sendiri. Objek dari komunikasi intrapersonal atau intrapribadi sendiri ini meliputi objek yang diamati dan arti yang terdapat dari komunikasi itu sendiri, seperti yang sudah disebutkan dalam konsep di atas.
proses dari komunikasi intrapersonal itu sendiri adalah proses sensasi, asosiasi, persepsi, memori, dan berpikir dengan tujuan untuk berpikir, melakukan penalaran, menganalisis, dan merenung. Lalu ada penyembuhan diri. Menurut Redo, 2019 menjabarkan bahwa self-healing merupakan metode penyembuhan luka dengan mengkonsumsi obat-obatan bukan dengan konsumsi obat-obatan, melainkan dengan menyembuhkan melalui ekspresi perasaan dan emosi yang terpendam di dalam diri individu. Maka dari itu, penyembuhan diri mempunyai arti menyembuhkan luka yang terdapat dalam diri secara sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga tujuan dari self-healing tersebut yakni agar menjadi pribadi yang lebih tegar dalam menghadapi suatu masalah dan tidak adanya trauma terhadap apa yang telah terjadi di masa lalu. Lalu ada cara-cara penyembuhan diri yang dapat dilakukan, contohnya seperti meditasi, refleksi diri, maafkan diri sendiri, buat daftar hal yang ingin dilakukan, lakukan kegiatan positif. Manfaat dari penyembuhan diri atau self-healing pun ada beberapa macam. Contohnya adalah sangat efektif untuk menghilangkan kecemasan sehingga kondisi stres, bisa menjadi metode peningkatan produktivitas kerja menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan yang paling penting self-healing dapat menyembuhkan luka batin yang terjadi di masa lampau. Lalu ada review literatur. Sebelum kita melakukan penelitian terhadap efektivitas komunikasi intrapersonal sebagai media penyembuhan diri, peneliti akan membuat kajian literatur. Nah, kajian literaturnya ada 10. Yang pertama adalah penelitian oleh Yogi Noviarisky yang berasal dari Universitas Bengkulu yang mengangkat judul pengaruh sosial media terhadap komunikasi intrapersonal dan cyberbullying pada remaja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui self-healing itu dapat dilakukan dengan cara menanamkan pikiran positif kepada diri kita. Meskipun informasi yang kita terima itu informasi negatif, tapi kalau kita menanamkan pada diri kita sendiri informasi positif, di pikiran kita pun hal tersebut bisa menjadi hal yang positif. Dan tentu itu baik untuk diri kita sendiri. Lalu ada yang kedua, penelitian oleh Hardianti Rahma yang berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran yang mengangkat judul konsep berpikir positif dalam meningkatkan kemampuan self-healing. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan seseorang dalam melatih dirinya untuk berpikir positif dapat membantu meningkatkan kemampuan pada proses self-healing dari penyakit fisik dan permasalahan psikologis. Lalu yang ketiga, penelitian oleh Ainur Rizky dan Alfiona yang berasal dari Universitas Muhammadiyah Kudus yang mengangkat judul implementasi komunikasi intrapersonal untuk menguatkan konsep diri generasi muslim pada pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Kudus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui komunikasi intrapersonal yang dilakukan setiap pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Kudus periode 2021-2022 memberikan dampak pada peningkatan konsep diri sebagai generasi muslim. Dengan banyaknya mahasiswa yang heterogen, memberikan motivasi diri untuk mengenal diri dan memahami gambar diri sebelum aktif di organisasi. Lalu ada penelitian oleh Dwi Ida Ayu dan Rita Destiwati yang mengangkat judul komunikasi intrapersonal remaja putri berjerawat dalam meningkatkan kepercayaan dirinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui komunikasi intrapersonal yang terjadi pada remaja putri berjerawat dalam meningkatkan kepercayaan dirinya melalui 4 tahapan, yaitu sensasi, persepsi, memori jangka panjang dan memori jangka pendek, dan terakhir berpikir. Oke, lalu penelitian oleh Nur Zakia yang mengangkat judul penjaga kesehatan mental dengan self-healing. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik kesehatan mental dalam Al-Quran secara khusus, meliputi pertama, penerimaan terhadap diri sendiri. Quran Surat An-Nisa. Penerimaan terhadap diri sendiri merupakan
pengakuan dan penerimaan akan kebaikan dan keburukan yang ada dalam diri, dengan mensyukuri kebaikan atau nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dan menerima keburukan yang menimpa diri karena hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menimpakan keburukan kepada makhluknya, sedangkan keburukan itu sendiri sebenarnya berasal dari diri makhluk itu sendiri. Ketika seseorang sudah bisa menerima dirinya sendiri dengan penuh seluruh, maka akan menghadirkan self-love atau mencintai diri sendiri dan sikap respect pada diri. Lalu ada penelitian oleh Nabila Bunga yang mengangkat judul peranan komunikasi intrapersonal dalam proses pembentukan konsep diri dan perilaku mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Sumatera Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa informan yang komunikasi interpersonalnya bagus memiliki konsep diri dan perilaku yang baik pula, sedangkan satu informan yang komunikasi intrapersonalnya buruk memiliki konsep diri dan perilaku yang buruk juga. Dengan demikian diketahui bahwa komunikasi intrapersonal memiliki peran dalam proses pembentukan konsep diri atau perilaku seseorang. Lalu ada penelitian oleh Ahmad Soihilah yang mengangkat judul peranan komunikasi intrapersonal dalam proses pembentukan konsep diri mahasiswa KPU IUKI. Tujuannya adalah mengenai peranan komunikasi intrapersonal terhadap konsep diri dan perilaku informan 1 hingga 6 didapati bahwa setiap informan mampu untuk memberikan harapan terhadap dirinya sendiri untuk masa yang akan datang. Jawaban dari keempat informan hampir serupa, yaitu mengharapkan untuk bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa mengubah sikap-sikap yang tidak baik, dan meningkatkan sikap-sikap terpuji lainnya, serta harapan untuk membahagiakan kedua orang tua mereka. Meskipun informan kedua dan keempat mengaku tidak menyukai aktivitas berimajinasi, namun mereka tetap memiliki harapan agar kehidupan di masa yang akan datang menjadi lebih baik lagi. Lalu ada penelitian oleh Lady Diana Elizabeth yang mengangkat judul konsep diri pengusaha muda. Tujuan dari penelitian ini agar mengetahui komunikasi intrapersonal berpengaruh terhadap motivasi seseorang sehingga mau bergerak menyalurkan tenaga dan pikirannya dalam melakukan suatu pekerjaan, dan dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan suatu komunikasi intrapersonal yang ada di dalam diri kita. Lalu ada penelitian oleh Hairunisa Gunawan yang mengangkat judul peran komunikasi intrapersonal dalam meningkatkan motivasi diri mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tujuannya mengenai komunikasi intrapersonal yang efektif dapat memberikan dorongan motivasi yang kuat bagi diri kita. 37,8% siswa setuju bahwa merasa penting untuk berkomunikasi secara pribadi guna memotivasi dan mengarahkan tujuan hidupnya. 45,9% siswa setuju bahwa refleksi diri dan dialog batin yang baik sangat membantu dalam memperkuat motivasinya. 48,6% siswa setuju dan percaya bahwa komunikasi dengan diri sendiri dapat membantu mengatasi hambatan dan rintangan yang muncul dalam mencapai tujuan pribadi. 51,4% siswa setuju bahwa komunikasi secara efektif dengan diri sendiri dapat meningkatkan motivasi dalam menghadapi tantangan dan kegagalan. 45,9% siswa setuju bahwa penggunaan afirmasi positif dan visualisasi diri dapat memberikan dorongan motivasi yang signifikan dalam mencapai tujuan pribadi. Lalu yang terakhir ada penelitian oleh Indriana Novita yang mengangkat judul komunikasi intrapersonal pada mahasiswa korban body shaming di Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan mengenai komunikasi intrapersonal pada mahasiswa korban body shaming di Pekanbaru. Dan karena body shaming tersebut banyak sekali mempunyai dampak buruknya yang terjadi pada korban, contohnya seperti kehilangan kepercayaan diri. Lalu ada variabel X. Variabel bebas adalah suatu variabel yang apabila dalam suatu waktu
berada bersamaan dengan variabel lain, maka diduga akan dapat berubah dalam keragamannya. Variabel bebas ini bisa juga disebut dengan variabel berpengaruh atau independen dan disingkat dengan variabel X. Yusuf 2014 memaparkan bahwa variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi, menjelaskan, menerangkan variabel lain. Variabel X pada penelitian ini adalah komunikasi intrapersonal. Hubungan variabel dalam penelitian ini juga dapat disebut sebagai hubungan variabel bivariat karena hanya ada dua variabel, yaitu X-nya komunikasi interpersonal dan sebagai penyembuhan diri adalah Y. Variabel terikat adalah suatu variabel yang dapat berubah karena pengaruh variabel bebas atau variabel X. Variabel terikat sering disebut juga dengan variabel terpengaruh atau dependen, tergantung efek tak bebas dan disingkat dengan nama variabel Y. Dan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, variabel Y dalam penelitian ini adalah penyembuhan diri atau self-healing. Oke, masuk ke dalam model penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif, dipakai untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan alat ukur atau instrumen penelitian analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji dan membuktikan hipotesis yang telah dibuat atau ditetapkan dan menggunakan metode penelitian survei dengan teknik pengumpulan data pengamatan atau kuesioner, dan hasil penelitiannya akan digeneralisasikan. Lalu, hipotesis teori. Dalam penelitian ini terdapat hubungan antara komunikasi intrapersonal dengan media penyembuhan diri atau self-healing. Kita sudah bisa masuk kepada bab 3, metode penelitian. Yang pertama ada paradigma penelitian. Menurut Creswell, paradigma penelitian kuantitatif merujuk kepada perspektif bahwa realitas itu objektif dan dapat diukur secara kuantitatif. Paradigma ini dilandaskan pada dugaan bahwa dunia sosial dapat dideskripsikan dengan pengumpulan dan analisis data kuantitatif. Di dalam paradigma penelitian kuantitatif, peneliti memakai pendekatan sistematis dan formal untuk mengumpulkan data yang dapat diukur dengan memakai instrumen standar seperti kuesioner. Data yang disatukan ini kemudian dianalisis mempergunakan metode statistik untuk menguji hipotesis yang ada atau dalam menjawab pertanyaan penelitian. Dalam paradigma penelitian kuantitatif, peneliti umumnya berupaya untuk meminimalisir impresi subjektivitas dan memutuskan keakuratan dan kapabilitas data dengan melakukan validitas dan reliabilitas. Namun perlu diingat bahwa paradigma penelitian kuantitatif bukanlah satu-satunya model untuk dilakukannya penelitian. Bahkan dalam beberapa penelitian, pendekatan kualitatif atau campuran dapat lebih cocok untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pendekatan penelitian. Menurut Creswell, pendekatan penelitian kuantitatif yaitu pendekatan yang dilandaskan pada data kuantitatif dan fokus utama pada pengujian hipotesis melalui analisis statistik. Ada beberapa ciri spesifik dari pendekatan penelitian kuantitatif menurut Creswell, yaitu sebagai berikut. Ada 2 poin. Yang pertama, pemilihan variabel X dan Y. Variabel X dan Y harus diseleksi secara hati-hati dalam penelitian kuantitatif. Variabel X merupakan variabel yang mempengaruhi variabel Y, dan variabel Y merupakan variabel yang akan diukur dalam penelitian. Lalu yang poin kedua, pengumpulan data melalui instrumen yang terstandarisasi dan valid. Dalam penelitian kuantitatif, penting untuk mengumpulkan data yang terstandar dan valid agar hasil penelitian bisa diandalkan. Oleh karena itu, penggunaan instrumen seperti kuesioner, tes dan observasi yang sudah diuji validitasnya merupakan hal yang umum dalam penelitian kuantitatif. Lalu masuk kepada metode penelitian. Metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan positivistik atau data konkret. Data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji perhitungan. Berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan, menurut Sugiono, metode kuantitatif mempunyai beberapa langkah, yaitu pertama, merumuskan masalah, studi pustaka, pengajuan hipotesis, menentukan metode,
menyusun instrumen penelitian, mengumpulkan dan menganalisis data, dan akhirnya yang paling akhir adalah kesimpulan. Metode penelitian kuantitatif juga dikenal karena dapat memberikan data yang valid dan reliable. Tapi metode ini juga memiliki kelemahan seperti populasi yang terlalu sedikit akan membuat hasil penelitian menjadi bias atau kurang objektif. Lalu, kita memasuki populasi, sampel, dan teknik penarikan sampel. Yang pertama ada populasi. Populasi adalah totalitas dari setiap elemen yang akan diteliti yang memiliki ciri yang sama, bisa berupa individu dari suatu kelompok, peristiwa, atau sesuatu yang akan diteliti. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah teman dan keluarga di rentang umur 14-30 tahun yang berjumlah 30 orang. Kenapa saya memilih populasi tersebut? Karena saya ingin melihat perbedaan jawaban dan perspektif dari remaja rentang umur 14 sampai dengan 30 tahun yang terhitung sudah matang. Lalu ada sampel. Sampel ialah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dipunya oleh populasi tersebut. Sampel pada penelitian ini merupakan teman dan keluarga yang berjumlah 26 orang. Dan dari mana saya dapat 26? Saya menggunakan rumus Sloven yang populasinya itu 35 orang. Lalu setelah dihitung dengan margin of error 10%, jadi sampelnya mendapat 26 orang. Sebenarnya jawabannya itu 25, berapa, tetapi karena dibulatin jadi 26 orang. Lalu teknik penarikan sampel. Teknik yang peneliti gunakan adalah simple random sampling, dan tipenya adalah tipe sampling probabilitas atau probabilitas itu artinya acak. Adalah pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memerhatikan strata yang ada di dalam populasi tersebut. Artinya semua orang dapat terpilih sebagai sampel. Jadi tidak ada sampel itu dilakukan benar-benar secara acak. Lalu ukuran sampel, penelitian ini menggunakan rumus Sloven seperti yang saya sudah bilang tadi sebagai ukuran sampel penelitian. Rumus ini digunakan ketika peneliti tidak tahu berapa proporsi populasi yang ideal untuk mewakili. Rumus Sloven adalah N adalah jumlah sampel, N kecil jumlah sampel, N besar jumlah populasi, dan E kecil nilai presisi. Skala yang dipakai pada penelitian ini adalah skala interval. Skala interval adalah skala yang menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lain dan mempunyai bobot yang sama. Skala interval juga dikatakan sebagai suatu skala yang mempunyai rentangan konstan antara tingkat satu dengan yang aslinya, tidak mempunyai angka 0 mutlak. Lalu ada hipotesis riset. H dan O tidak terdapat keefektivitasan keefektifan komunikasi intrapersonal sebagai media penyembuhan diri. Lalu H dan A-nya terdapat keefektifan komunikasi intrapersonal sebagai media penyembuhan diri. Lalu masuk ke hipotesis statistik. H dan O sama dengan beta sama dengan 0. Lalu H dan A titik 2 beta sama dengan step 0. Lalu metode pengumpulan data. Data adalah sekumpulan keterangan ataupun fakta yang dibuat dengan kata-kata, kalimat, simbol, angka, dan lainnya. Data di sini didapatkan melalui sebuah proses pencarian dan juga pengamatan yang tepat berdasarkan sumber-sumber tertentu. Adapun pengertian lain dari data yaitu sebagai suatu
kumpulan keterangan atau deskripsi dasar yang berasal dari objek atau kejadian. Lalu ada dua jenis metode pengumpulan data, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Pengertian data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar. Data kualitatif penelitian ini berupa nama, alamat, objek penelitian, sementara pengertian data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Penelitian ini yang berjudul Efektivitas Komunikasi Intrapersonal sebagai Media Penyembuhan Diri menggunakan kuesioner untuk metode pengumpulan datanya. Lalu ada metode pengukuran data. Yang pertama ada validitas. Validitas adalah sepanjang mana alat ukur mengukur apa yang seharusnya diukur dan seberapa akurat alat ukur tersebut. Dalam ranah penelitian, validitas berarti sejauh apa suatu instrumen pengukuran yang digunakan dalam penelitian betul-betul mengukur konsep yang sedang ditelitinya. Lalu, validitas juga membuktikan sejauh apa hasil penelitian dapat dipercayakan dan akurat. Jika instrumen pengukuran tidak valid, maka hasil penelitiannya pun tidak bisa dipakai dan dapat menghasilkan kesimpulan yang salah. Beberapa jenis validitas, kriteria, dan validitas eksternal. Lalu ada reliabilitas. Reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Dalam ranah penelitian, reliabilitas merujuk pada seberapa tepat dan dipercayakan suatu alat ukur atau instrumen penelitian dalam mengukur variabel yang sama di beraneka ragam situasi. Alat ukur yang memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi akan memberikan hasil yang tidak berubah-ubah dan dapat dipercaya. Lalu masuk kepada metode analisis data. Metode analisis data kuantitatif digunakan untuk menganalisis berbasis angka dan mengubah data ke dalam format numerik sehingga mendapatkan wawasan yang bermanfaat. Dalam analisis data kuantitatif terdapat dua teknik utama yang sering digunakan, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Terdapat beberapa tahapan dalam analisis data kuantitatif, antara lain persiapan data, tabulasi data, penerapan teknik analisis, dan interpretasi hasil. Lalu ada analisis data univariat. Analisis univariat adalah analisis yang dipergunakan pada suatu variabel dengan tujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi karakteristik dan variabel tersebut. Lalu kita juga bisa menggunakan analisis univariat untuk tujuan mengambil kesimpulan dengan menggunakan beragam analisis inferensial yang mungkin digunakan dalam berbagai jenis penelitian. Karena yang dianalisis hanya satu variabel, maka hasil dari analisis univariat tidak bisa dan tidak boleh disimpulkan dengan variabel lain. Analisis ini memang sering disamakan dengan analisis deskriptif karena sekedar memberikan gambar terhadap satu variabel tanpa adanya intrusi dari variabel lain. Menurut Malhotra, ada beberapa teknik analisis data univariat. Tekniknya sebagai berikut. Statistik deskriptif. Teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan distribusi data dan mencapai ukuran-ukuran pusat dan penyebaran data seperti rata-rata, median, modus, dan simpangan baku. Yang pertama ada box plot. Box plot dimanfaatkan untuk menampilkan ukuran pemusatan data, simpangan baku, nilai minimum dan maksimum, serta data outlier. Lalu ada tabel silang. Tabel silang dimanfaatkan untuk menampilkan hubungan antara dua variabel atau lebih dalam bentuk tabel. Lalu ada histogram. Histogram dimanfaatkan untuk menampilkan distribusi frekuensi data dalam bentuk grafik batang yang dihitung berdasarkan interval data. Lalu diagram batang. Diagram batang dimanfaatkan untuk menampilkan distribusi frekuensi data dalam bentuk grafik batang yang dihitung berdasarkan jumlah frekuensi atau proporsi. Lalu ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran dimanfaatkan untuk mempresentasikan komposisi data dalam bentuk presentase dari seluruh data. Dalam analisis
Univariat krusial untuk mengerti karakteristik data yang dianalisis agar dapat memberi informasi yang lebih akurat atau signifikan. Lalu ada analisis data bivariat. Analisis bivariat adalah metode statistik yang meneliti bagaimana dua hal yang berbeda saling berhubungan. Analisis bivariat bertujuan untuk menentukan apakah ada hubungan statistik antara dua variabel, dan jika iya, seberapa kuat dan ke arah mana hubungan tersebut. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam melakukan analisis ini menurut Malhotra, yang pertama adalah mengumpulkan data. Data dapat dikumpulkan melalui berbagai sumber seperti survei, wawancara, observasi, dan sebagainya. Lalu ada menentukan jenis hubungan antara dua variabel. Hubungan antara dua variabel dapat bersifat positif, negatif, dan tidak ada hubungan sama sekali. Menganalisis hubungan antara dua variabel, analisis dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik statistik seperti korelasi, regresi, dan analisis varians, dan sebagainya. Menentukan signifikansi hubungan antara dua variabel. Signifikansi hubungan dapat diukur dengan menggunakan berbagai metode statistik seperti uji T, uji F, dan sebagainya. Membuat kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, kesimpulan dapat diambil mengenai hubungan antara dua variabel tersebut. Kesimpulan ini dapat digunakan untuk mengambil keputusan dalam berbagai bidang, seperti pemasaran, manajemen, dan sebagainya. Lalu ada keterbatasan dan kelemahan penelitian. Ya, keterbatasan dari penelitian ini adalah mengenai pengambilan sampel, di mana sampel yang diambil harus berjumlah minimal 30 orang dan belum tentu peneliti bisa dapat lebih dari 30 kuesioner. Kelemahan penelitian ini adalah mengenai review literatur yang dapat dikatakan tidak bisa terlalu banyak karena pembahasan tentang topik komunikasi intrapersonal sebagai penyembuhan diri ini merupakan topik yang cukup jarang diteliti, dan peneliti tidak banyak dapat menemukan tentang jurnal dengan topik tersebut. Lalu ada definisi operasional. Penelitian yang berjudul efektivitas komunikasi intrapersonal sebagai media penyembuhan diri ini memiliki dua variabel, yaitu komunikasi intrapersonal X dan penyembuhan diri Y. Variabel komunikasi intrapersonal memiliki dimensi, yaitu konversasi dan keterlibatan. Setiap dimensi memiliki indikator, yang mana dimensi konversasi dengan indikator interaksi dan dari terjadi intensitas dalam percakapan yang terjadi pada diri, tingkat keseringan bercakap pada diri sendiri. Lalu indikator dari dimensi keterlibatan adalah keterlibatan interaksi sejauh mana dalam menenangkan diri sendiri. Dan pada variabel Y, yaitu penyembuhan diri, memiliki dimensi intensitas, kedekatan, dan juga keterbukaan. Dan intensitas memiliki indikator, yaitu di dalam proses seberapa intens komunikasinya pada diri sendiri. Lalu indikator dari kedekatan adalah seberapa kenal pada dirinya sendiri. Untuk keterbukaannya, ini keterbukaan dalam menyampaikan kritik dan saran untuk diri sendiri. Lalu yang terakhir ada definisi operasional atau operasional konsep atau OKE. Ya, ini ada 5 tabel. Yang pertama konsep, lalu variabel, dimensi, indikator, dan skala. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, komunikasi intrapersonal variabelnya komunikasi intrapersonal X, dimensinya konversasi, indikatornya intensitas dalam bercakap pada diri sendiri, dan skalanya interval. Lalu masih pada komunikasi intrapersonal, dimensinya ada keterlibatan, indikatornya tingkat sejauh mana keterlibatan diri dalam menenangkan diri sendiri. Lalu ada konsep penyembuhan diri, variabelnya penyembuhan diri gitu Y, dimensinya itu intensitas, kedekatan, dan keterbukaan. Indikator dari intensitas ada tingkat keseringan dalam berkomunikasi dengan diri sendiri. Lalu tadi intensitasnya sama tingkat keseringan mengkomplementasi diri. Lalu untuk kedekatan, indikatornya tingkat memahami diri sendiri, dan untuk keterbukaan indikatornya tingkat keterbukaan pada diri sendiri.
Sekian presentasi mini proposal dari saya. Jika ada yang ditanyakan, silakan komen di bawah. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.